bersama Galuh, teman saya yang kerjanya di Hong Kong. Seperti video sebelumnya, saya membahas tentang gimana sih cara ngapply kerja di Hong Kong. Saudari Galuh udah jelaskan di video yang pertama. Nah, sekarang ini di video selanjutnya saya mau berbincang-bincang atau berbagi informasi tentang gimana sih di video sebelumnya saya membahas tentang gimana sih cara ngapply kerja di Hong Kong. Saudari Galuh udah jelaskan di video yang pertama. Nah, sekarang ini di video selanjutnya saya mau berbincang-bincang atau berbagi informasi tentang gimana sih kerjaannya Galuh di sana selama beberapa tahun di Hong Kong. Nah, di sini saya mau tanya sih, setiap kerjaan kan pasti ada senangnya, ada dukanya juga. Nah, di sini yang saya mau tanya ke Galuh, selama di Hong Kong kan udah hampir berapa tahun? 2 tahun ya? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun, sudah 4 tahun, sudah 4 tahun di Hong Kong. Nah, saya mau nanya nih, di Hong Kong itu udah 4 tahun. Apa sih maksudnya? Apa sih sukanya selama 4 tahun kerja di Hong Kong? Apa yang membuat Galuh senang bekerja di Hong Kong ini selama 4 tahun? Sebenarnya tuh gimana ya, kayak hak-haknya di sini tuh udah ada yang dilindungin gitu. Jadi kan kita ibaratnya soal gaji, terus ibaratnya ada permasalahan dari segi kepemimpinan itu kita tuh lebih diayomin lah, intinya ada undang-undangnya kayak gitu. Dan emang masyarakat sini tuh lebih yang care banget sama ibaratnya kayak mbaknya gitu. Jadi hampir nggak ada masalah kalau di sini, cuma ya ada aja gitu kan, namanya orang kan gitu. Cuma lebih aman aja sih kalau di sini, lebih aman, lebih nggak takut gitu. Senangnya itu lebih aman, nggak takut, terus kontrak kerjanya jelas. Pas libur gitu kan, ibaratnya kita ada hak libur kita seminggu itu 1 kali gitu. Jadi kalau 1 bulan 4 kali, kalau nggak libur itu pun harus digantikan uang gitu. Gitu sih, ada uang makan apa kayak gitu. Jadi kan kita pun nyaman kerja di sini gitu. Oh, nyaman, terus liburnya ada. Eh, Terus senangnya apalagi? Mungkin bisa bisa keliling Hong Kong mungkin liburan atau gimana? Gimana tuh, Mbak? Ya itu salah satunya, yaitu bisa liburan gitu di Hong Kong gitu kan. Dan di sini kan banyak tempat-tempat yang apa ya, yang enak gitu buat dikunjungin gitu. Di Hong Kong itu banyak banget gitu. Jadi ya sama jalan-jalan aja gitu, kerja sambil jalan-jalan. Kerja sambil jalan-jalan. Dan salarinya juga lumayan lah, lumayan gede daripada di Indonesia ya, Mbak ya. Iya, lumayan. Nah, itu kita ngomong masalah senangnya. Senangnya kerja di Hong Kong itu ada beberapa lah mungkin yang bisa dijelaskan tadi sama Mbak Galuh. Nah, di sini kan namanya kerjaan pasti ada namanya nggak sukanya, mungkin ada yang nggak maksudnya dalam dalam kerja itu ada yang kita nggak senangin atau dukanya. Mungkin apa sih selama kerja di Hong Kong nih 4 tahun nih, apa yang nggak disuka dari selama 4 tahun itu? Maksudnya duka-dukanya kerja di Hong Kong tuh apa? Dukanya tuh ya, misalkan kalau kita kerja salah gitu kan, karena apa ya kayak kurang bahasanya kayak gitu kan, kadang dimakin lah atau gimana kayak gitu. Pas enggaknya di situ aja sih, kalau dimarahin terus kita lagi jaga orang tua gitu kan, orang tua
kan udah mudi kan, udah apa ya, balik lagi kayak bayi gitulah. Kalau ngerawat kayak gitu kan susah buat ngertiin dia gitu, ngawalin dia ngomong gimana gitu, susah gitu. Soalnya pemikirannya udah beda gitu, udah nggak kayak orang normal biasa gitu. Jadi kadang kayak sering banget bertengkar gitu. Cuma ya emang biasa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi emang orang tua tuh susahnya gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu sih. Oh, jadi mereka suka Jadi ngomel ya? kebanyakan ngomel, orang sini tuh kebanyakan ngomel. Oh, mereka Disepele aja sukanya sih, ngomel-ngomel. sepele aja gitu ngomel, tapi nggak gimana-gimana. Nah, yang saya mau tanyakan nih, saya juga mau nanya nih. Di berita-berita sana kan banyak tuh di berita-berita bahwasanya tenaga kerja Indonesia itu khususnya yang perempuan tuh biasanya ada terjadi, maksudnya dalam tanda kutip itu ada pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh majikan, itu benar atau gimana tuh, Mbak? Itu ada, itu biasanya kayak kita kita kayak gitu tuh kadang yang jaga orang tua yang laki itu kan. Itu kan kalau orang sini biasanya ngomongnya itu hansap. Hansap itu kayak gimana ya, hansap itu gimana ya, ya gitu, yang terlalu pikiran kotor kita. Nah, biasanya dilakuin sama pembantunya. Tapi di sini tuh ada perlindungan dari KJI. Jadi kalau kita dapat perlakuan seperti itu, kita harus lapor gitu. Jangan diem aja gitu. Jadi kan kalau kita udah lapor, majikan pun kena dan apa ya, udah didenda dan dihukum harus, dan mbaknya nggak mungkin dikerjakan di situ, dan majikan itu pun tidak boleh punya pembantu lagi setelah melakukan pelecehan itu gitu. Jadi ya itu sih sanksinya bagi majikan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ada yang seperti itu gitu, tetap Oh, ada di sini. tapi bagusnya sekarang di sana sudah ada pelindungan ya, Mbak. Enak lah kalau gitu, ada supaya mereka nggak seenak-enaknya mau ngelakuin yang kurang apa ya, kurang berpendidikan, maksudnya pelecehan-pelecehan gitu ya, supaya ada efek jerah bagi mereka ya. Iya, Itu dari pihak pemerintahan Hong Kong atau dari Indonesia tuh? dari Indonesia Kak. KJRI itu dari apa, lembaga Indonesia gitu. Jadi ya melindungi kita di sini gitu, yang ibaratnya kita punya masalah ataupun kita apa ya, urusan di Hong Kong ibaratnya kita punya masalah dengan majikan, atau di sini kena masalah di luar dari kerja kayak gitu kan ada juga. Nah, KJRI itu yang bantu gitu, yang bantu kita kayak gitu sih. Itu jadi itu lembaga perlindungan bagi kita gitu di sini gitu. Jadi di sini tuh aman aman banget tuh kayak gitu, dan hampir susah kayak kalau di ibaratnya, maaf, kalau di Taiwan itu kan ada apa, anak kaburan gitu kan. Nah itu tuh kalau di sini tuh jarang banget anak kaburan, karena di sini tuh lebih baik kita tuh jadi anak resmi. Jadi kita tuh banyak banget perlindungan, juga hak kita pun dikasih gitu sama sama negara sini gitu. Di sini tuh kayak undang-undangnya tuh ketat banget gitu. Jadi menghormati lah artinya negara ini, negara yang aman lah untuk orang-orang kerja seperti ini. Jadi aman lah untuk tenaga kerja Indonesia yang kerja di Hong Kong ya. Nah, terakhir nih, tadi kan kita udah berbincang banget itu atas suka dukanya kerja di Hong Kong nih, Mbak Galuh. Mungkin ada saran untuk teman-teman mungkin yang baru pengen kerja di mau pengen kerja di Hong Kong, mungkin ada saran-saran sebelum kerja di Hong Kong, mungkin apa yang mesti dipersiapkan? Yang pasti mental ya. Kalau kalau awalnya kita kan pasti orang yang mau ini pasti punya problem, nah intinya kan kayak ekonomi kan ya, yang pasti orang ke luar negeri gitu pasti mentalnya yang harus dikuatin gitu kan, karena kita udah beda apa budaya, jadinya kan orang sini tuh beda gitu, sifatnya pun beda. Di sini yang apa ya, dan kerjanya pun beda gitu, dan kita harus belajar dulu itu kan, kita harus melewatin PT dan kita tahu gimana orang-orang ini kayak gimana gitu kan. Jadi ya juga harus
mentalnya kita tuh sabar, karena di sini pun kita susah buat kayak ketemu keluarga apa gitu. Kita tuh jadi di sini harus sabar gitu sih, sabar waktu, sabar untuk apa ketemu keluarga gitu. Tapi ya enaknya 2 tahun itu bisa pulang, bisa cuti kayak gitu, tergantung orangnya mau nggak Oh, sih, semuanya itu mental. jadi intinya kita harus siap mental ya untuk kerja di sana ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman yang baru pengen kerja di Hong Kong, itu tadi dari apa penjelasan dari Galuh suka dukanya kerja di Hong